Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Badan Pengelola Masjid Paripurna Baitus Salam, berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah keluarga besar Masjid Paripurna Baitus Salam. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti apapun susahnya kehidupan kita, bersyukur itu mesti dilakukan. Apalagi saat ini Bapak dan Ibu, di mana-mana sudah mulai musim mati lampu. Ya Pak ya? Masya Allah. Bapak dan Ibu jangan pikir mati lampu ini ringan. Dulu masih tahun 50-an, 60-an biasa kita tak pakai lampu. Ya Mas ya? Tidak ada orang yang risau, tidak ada orang mabuk, tidak ada orang apa-apa mati lampu. Mau mati mau tidak orang tidak pengaruh. Sekarang mati lampu 5 menit saja orang dah banyak yang mengeluh. Apa sebab? Karena sudah terbiasa dengan hidup lampu. Sampai ngecas handphone pun dah makin susah. Allahu Rabbi. Makan tak dapat, mereka tak masalah. Tapi kalau charger tak dicokkan gitu, ini masalah besar nih Pak. Nah, walau demikian ya Pak Ketua, malam ini tetap kita bersyukur. Alhamdulillah, hari ini malam ini mati lampu. Suatu saat pemilik lampu tuh pasti akan yakin? Nah, siapa pemiliknya? Kita semua. Di rumah kita, tengoklah nama bapak ibu tertulis di PLN tuh. Nah, oleh karena itu bersyukurlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang lapang kepada kita semua. Amin. Berselawat kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari akhirat Nabi terangi kita, Nabi berikan syafaat kepada kita untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita pertama bertemu selesai Idul Fitri. Betul Bapak Ibu? Nah, untuk itu malam ini pula akan kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sebelum Ramadan terakhir kita membahas tentang wudhu, sudah selesai. Bahkan dikasih bonusnya mandi wajib. Selesai kita mengaji, mau pulang dengar bisik-bisik kawan, pokoknya pagi besok kita praktek mandi wajib. Allah Rabbi. Nah, itu
sebelum selesai Idul Fitri, sebelum masuk Ramadan Pak Ketua. Kalau sudah selesai wudhu, selesai mandi, berarti pekerjaan kita apa lagi? Sholat. Ini kita tengok sholat kita. Sholat itu kita mulai dari pembacaan takbiratul, namun sebelum takbiratul ihram itu kita laksanakan tegak berdiri betul. Tegak berdiri betul. Kan itu tuh rukunnya tuh. Nah, seperti apa tegaknya nanti? Nanti kita tengokkan dekat 3 orang. Nah, tapi kita baca dulu sebentar. Nanti 15 menit menjelang waktunya habis, kita minta 3 orang tegak seperti apa tegaknya sholat ini kan? Lurus tuh seperti apa? Karena imam kan sudah suruh sawu sufufakum. Dengar? Apa maknanya tuh? Imam bahkan terjemahkan lagi kan, luruskan dan rapatkan. Apa yang diluruskan? Shaf. Yang dirapatkan? Shaf. Nanti kita praktekkan di sini. Jadi lurus dan rapatkan shaf. Apa sebab? Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena rapat dan lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Baik. Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menulis satu bab takbiratul ihram. Bab takbiratul ihram. Nah, kita akan mengangkat takbiratul ihram dengan memulai pembacaan niat. Niat ini menentukan, karena sholat itu semuanya sama-sama sholat. Lalu yang membedakan apa? Niatnya, ya kan? Sholat zuhur dengan sholat asar sama niatnya, takbirnya sama, ya kan? Sama-sama takbir. Yang membedakannya niatnya. Niat di situ termasuk menyebutkan bilangan rokaatnya. Zuhurnya 4, asarnya 4, maghrib 3. Itu berbeda itu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, niatnya yang menentukan. Walaupun azannya maghrib, tapi kita sholatnya tetap juga meniatkannya sholat maghrib. Sekalipun tidak akan mungkin orang azanin untuk sholat isya, tidak akan mungkin, karena waktunya maghrib. Itu niat. Setelah niat baru kita angkat takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagaimana pula cara mengangkatnya nanti kita tengok pula, ya kan, cara mengangkat takbiratul ihram. Bapak-bapak bagaimana cara mengangkatnya, mak-mak bagaimana pula cara mengangkatnya. Karena ini perlu dipahami. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah setiap hari, tapi bisa jadi ada juga rasa masih ragu-ragu, lupa. Nah, Imam An-Nawawi sebutkan i'lam anna sholata, ketahuilah kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya salat apapun yang kita lakukan, la tasihhu, tidak akan sah, tidak sah salat itu kita lakukan illa bi takbiratil ihrami, kecuali dengan mengucapkan takbiratul ihram. Apa bunyi takbiratul ihram itu? Allahu, kurang jelas mas saya tuh. Coba ulangi lagi. Allahu. Ini perlu juga ini Bapak Ibu, karena banyak juga orang yang salah bacaannya. Allahu akbar, kalau dibaca Allahu akbar, itu lain lagi digunakan tuh kan. Allahu akbar, itu A atau E? A. Allahu akbar.
Itu lain lagi kan, hurufnya itu bukan A tapi A. Jadi A, E, O beda. Ya kan? Allahu Akbar. Itu banyak tuh Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, kita sesuaikanlah dengan sesungguhnya Allahu Akbar. Kalau sudah benar pengucapannya, insya Allah solat kita itu akan benar. Tapi kalau tak benar ucapannya, maka solat itu tidak benar. Maka Imam An-Nawawi sebutkan, sah atau tidaknya solat itu tergantung takbiratul ihram. Kalau orang bertakbiratul ihram, maka dia solatnya sah. Tapi kalau dia tak bertakbiratul ihram, tentu saja solatnya tidak sah, karena meninggalkan satu rukun dari rukun solat. Banyak takbirnya dalam solat itu, tapi hanya satu yang namanya takbiratul ihram. Mau ruku takbir nak? Ya takbir. Mau bangkit dari ruku takbir. Takbir juga, cuman penyebutannya bukan Allahu Akbar, tapi diganti. Itu kajiannya besok ya kan. Dari berdiri ke sujud takbir. Dari sujud ke duduk antara dua sujud, dari takbir, duduk antara dua sujud ke sujud lagi takbir. Dari sujud berdiri kita rakaat berikutnya, takbir apa namanya tuh? Kan banyak takbirnya tuh. Sama enggak dengan takbiratul ihram tadi? Bunyinya sama, ya kan? Allahu Akbar semua, tapi namanya berbeda. Kalau yang pertama namanya takbiratul ihram, yang berikutnya apa namanya? Takbir intiqal, untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram wajib. Nah, hanya itu yang wajib, maka disebut dia dengan rukun solat. Maka Imam An-Nawawi tegaskan, kalau ada orang yang solat tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka solatnya tidak sah. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Ini enaknya kalau sudah paham tuh. Akan saya lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau aku dibalikkan lagi nih, Pak Ketua ini cari masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya tidak datang wirid ke sini rugi saya, Pak. Iya, karena nyaman di sini nih. Audiennya tuh connect, Pak. Ya kan, enak. Iya, ini yang perlu Bapak dan Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi, faridatan kanat au nafilatan. Takbiratul ihram itu wajib, apakah salat fardu atau salat sunnah. Kalau kita hitung-hitung solat yang wajib dengan solat yang sunat, mana yang lebih banyak? Sunnah yang lebih banyak ya. Wajib itu cuma 5. Tambah satu lagi fardu kifayah, 6 lah ya. Itu pun beda ya kan. Kalau ada orang yang lain mengerjakan, kita tidak ikut, tidak ada masalah ya. Tapi kalau solat yang fardu 5 nih, tak dapat tidak. Kalau bisa gantian enakan itu sama istri. Nah, Dek, tolong dulu untuk minggu ini sampean sholat ya. Ya kan? Nah, kami istirahat dulu. Ya kan? Minggu depan dia boleh istirahat, kita boleh sholat. Oh, enak kali kayak gitu.
Ternyata tidak begitu, tapi masing-masing. Jadi kata Imam An-Nawawi, faridatan kanat au nafilatan. Apakah salat itu fardu yang 5 itu atau salat sunnah? Maka setiap musalli itu maknanya orang yang melaksanakan salat, mesti dia mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Karena takbiratul ihram itu pembukanya salat, mengharamkannya, tahrimuha, kemudian untuk yang menghalalkannya salam. Nabi sebutkan miftahus shalah, kuncinya shalah itu sesungguhnya at-tuhur. Tuhur itu bersuci, berwudu, itu kuncinya salat. Ya kan? Untuk pembukanya salat itu apa? Pembukanya itu takbiratul ihram, dibuka dengan takbiratul ihram. Ya kan? Haramnya salat wa tahrimuha bit takbiratul ihram. Jadi haram hukumnya kalau kita sudah melakukan takbiratul ihram, melakukan kerja lain. Kalau sudah takbiratul ihram, Bapak dan Ibu, kalau kita sebelum sholat boleh makan. Begitu takbiratul ihram sudah kita ucapkan, boleh tidak makan lagi? Enggak boleh. Sekalipun makanan itu halal untuk kita makan, enggak boleh. Berikut yang kedua, yang ketiga, wa tahliluha taslim, untuk menghalalkan kembali salam. Maka begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri. Selesai itu boleh kita minum? Boleh. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh juga kan? Memang haus, Pak. Ini contohnya nih, contoh. Nah, kalau sudah selesai salam, boleh. Wa takbiratul 'inda Syafi'i wal aksarin juz'un minas salati wa ruknun min arkaniha. Menurut Imam Asy-Syafi'i, takbiratul ihram itu adalah rukun min arkaniha, rukun dari rukunnya salat. Oleh karena itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti salatnya tidak sah. Apa bunyi takbiratul ihram itu? Lafaznya Allahu Akbar, tak boleh diganti selain dari kata itu. Berikut Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la tasihhu, takbir itu tidak sah, ya kan, sehingga dia mengucapkan dengan lisannya, lidahnya. Jadi tak bisa bertakbir itu dalam hati aja, mesti dilapaskan dengan lisan. Allahu Akbar, bihaitsu yusma'u nafsah, sekira, seakan-akan, seolah-olah, setidaknya, minimalnya dia mendengar kalimat itu dengan sendirinya. Jarak mulut kita dengan telinga berapa meter, Pak Bu? Itu lebih kurang bahaya. Berapalah jarak ini mulut dengan telinga? Berapa senti itu? Kalau dihitung ya berapa senti? Kalau bapak dan ibu bersuara, tidak mungkin telinga tidak mendengarkan jika telinga itu sehat. Kalau telinganya tak sehat, maka bisa jadi dia tak dengar. Seperti orang yang sudah lama menggunakan telinga, pekak. Kalau pekak kan tidak dengar dia, ngomong pun tidak dengar, kecuali dia menengok orang yang ngomong. Kalau tengoknya kita ngomong, gerak mulut kita tahu dia. Tapi kalau tidak nampak, dia tidak dengar suara kita. Kalau orang seperti itu berarti tidak masalah, yang penting dia mengucapkan. Dengar tak dengar itu urusannya Allah yang menerima. Kenapa? Karena memang telinganya betul sudah tidak berfungsi mendengar dengan baik. Tapi kalau seperti kita yang baik masih telinganya, jangankan kita sendiri, bisi tetangga aja dengar dia. Betul.
Bayangkan tuh, tetangganya bisik-bisik, tahu kita tuh. Apalagi lisannya berapa jauh dengan telinga. Jadi takbir Allahu Akbar, minimalnya Allahu Akbar, terdengar kan? Tapi Alhamdulillah, dicatat ya. Alhamdulillah. Ini pula hebatnya di sini, dengan begitu mati lampu hitungan menit kembali hidup. Alhamdulillah. Saya tadi malam ba'da maghrib hujan lebat, jadwal wirid saya itu di masjid, tak usah sebutkan masjidnya, kode etik. Nah, begitu saya sampai hujan betul-betul lebat, mati lampu semuanya, giliran masjidnya belum punya genset. Selesai saya sholat diimami semua, pengurus bertanya, Pak Ustadz kita lanjutkan atau kita undur? Saya serahkan kepada pengurus masjid. Kenapa? Karena memang tak ada punya genset. Oh, di sini rupanya gensetnya bagus. Alhamdulillah. Nah, ini pula enaknya di sini lagi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi kalau ada orang yang tak mengucapkan takbir, berarti dia belum memulai salatnya. Lafaz takbir itu Allahu Akbar. Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan takbir itu menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ingat ya, tidak sah, la yasihhut takbir bil ajamiyah. Tidak boleh menggunakan takbir bahasa selain bahasa Arab atau bahasa ajam bagi orang yang mampu mengucapkan takbir. Agaknya di sini tak ada yang tak mampu nih Pak, mengucapkan Allahu Akbar. Kalau ada yang tak bisa menyebut Allahu Akbar, berarti baru tadi masuk Islamnya tuh. Ya kan? Itu pun orang non muslim itu dia hebat pula dari kita. Al-Fatihah dia hafal, baca astagfirullah apalagi. Kita salah, astagfirullah katanya sama kita. Baca bismillah juga dia bisa. Saudara kita yang beda agama, apalagi kita yang pemilik agama. Maka bapak dan ibu tak boleh menggantinya. Jangan nanti digunakan bahasa yang lain, apalagi bahasa daerah kita Indonesia yang banyaknya, Masya Allah, banyak bahasa di negara kita nih Bapak Ibu. Ratusan macam bahasa di negara kita ini. Di Pekanbaru aja mungkin untuk 50 bahasa ada, mungkin ya. Oleh karena itu tak boleh digunakan, tetap menggunakan bahasanya bahasa Arab yang Allah sampaikan dengan bertakbir Allahu Akbar. Berikut Bapak Ibu, disunnahkan bagi imam, ini imam nih, imam yang membawa jamaah bertakbiratul ihram dan selain takbiratul ihram, kan banyak takbir-takbir tadi itu, imam sunnah untuk menjaharkannya, menjahar menguatkannya. Jadi kalau imam itu seharusnya imamnya yang muda, banyak hafal Qur'annya, giginya masih lengkap, ganteng lagi. Kalau beristri, bagus beristri, ya kan? Jadi kalau dia imam jelas Allahu Akbar, jelas. Tapi kalau imamnya sudah kadaluarsa, umurnya sudah 79 tahun, nah 79 itu luar biasa. Amin amin. Kalau macam itulah solat gimana tuh Pak Ketua kan? Tapi kalau imamnya muda, ini gasnya mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak imam ini. Lama pun kita enak, tapi kalau macam imam yang ini kacau Bapak Ibu, sudah tua. Jadi imam sunnah untuk mengucapkan dengan jahar.
Jangan imamnya loyo. Kalau imamnya loyo, makmum juga ikut loyo. Jadi imam tu semangat, namanya imam. Kalau berperang komandannya loyo, itu bahaya tuh, Pak. Nah, jadi imamnya semangat, makmum juga semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Enak lah kan. Tapi kalau enggak meleset imam Bapak. Nah, Bapak dan Ibu, makanya pengurus masjid mencari imam itu yang terbaik. Kemudian wayasirul makmum. Kalau makmum bagaimana? Disirkan, jangan mengalahkan suara imam pula. Nah, imam Allahu Akbar, datang makmum Allahu Akbar. Kalau mereka boleh lah. Kalau di sini janganlah. Jamaah cuma 2 orang. Allahu Rabbi. Kita doakan Pak Abi besok di Mekah, insyaallah. Informasi akurat, tajam, terpercaya. Beliau besok akan berangkat meninggalkan Pekanbaru menuju Mekah Al-Mukarramah. Ini karena Bapak Ketua tadi bilang, kita doakan beliau ini. Amin. Mudah-mudahan beliau dengan istri dan sahabat-sahabat yang melaksanakan. Mana ada? Masih ada lagi? Ini beliau yang mana? Madi ya? Berangkat juga besok? Masya Allah. Depan itu tak? Yang kamera tu. Berdua ya? Iya. Berarti sepasang-sepasang? Iya. Alhamdulillah. Kita doakan jamaah kita ini berangkat dengan sempurna di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampunkan dosanya, Allah berikan waktu untuk beribadah sepuas-puasnya di sana, dan memasukkan dalam doa-doa mustajabnya kita-kita yang di sini. Amin ya rabbal alamin. Pulang sehat walafiat, mendapat peringkat haji mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah mendaftar semoga cepat-cepat berangkat. Yang belum mendaftar segera mendaftar. Kalau berat rasa mendaftar haji, mendaftar umroh saja dengan Pak Kazwa ini. Nah, tanggal 15 September kita berangkat juga ke Mekah melalui umroh. Ya Bapak Ibu ya. Nah, promosi juga ini perlu. Jadi kalau ada warga besok yang berangkat, dengan saya saja Bapak Ibu, insyaallah. Baik, lanjut Bapak dan Ibu. Jadi imam perlu menjaharkan dan makmum mensirkan agar imam dan makmum ini bisa mengikuti dengan baik. Kalau sudah benar, insya Allah solat kita akan benar secara syariat dan akan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita minta 3 orang untuk kita tengok. Silakan Pak. Batas makmum mengikuti imam itu, Ustaz. Nah, kalau imam mengatakan takbiratul ihram, makmum ikut. Batasnya Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Batasnya sampai ke mana, Ustaz? Makmum ini. Umpamanya imam sujud, makmum kan harus sujud. Ya. Sementara ada makmum ini masih juga duduk antara 2 sujud. Belum lagi dia. Nanti imam mau naik, dia baru mau sujud. Paham. Sami'allahu liman hamidah. Makmum ikut. Ya. Sementara makmum masih Rukuk. Allahu Akbar, dia baru berdiri lagi. Sampai ke mana batasnya, Ustaz? Baik. Satu, yang kedua. Minta maaf, Ustaz. Ya. Kalau kita sama-sama makmum, disunatkan menyampaikan ke diri
Ya. Sunnah hukum ya Ustaz. Pada jemaah saya sampaikan, seandainya ada yang kurang rapat, jemaahkan sebelah. Sunnah hukumnya menyampaikan kepada yang sebelah. Ayo bikin itu. Kan itu salat Ustaz. Saya bacakan hadis begitu Ustaz ya. Sebagaimana jaraknya Ustaz. Kalau di hadis itu batas bahu Ustaz. Saya baca Ustaznya dikit Ustaz. Ya. Salat bukan Ustaz. Ada juga jemaah lain tengok kaki rapat. Tapi yang saya baca itu adalah batas bahu. Bahunya yang rapat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini untuk 4 SKS ini. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, namanya sholat mengikut imam. Mengikut imam itu berarti dia tak boleh dahulu dan tak boleh. Ingat lagi, namanya mengikut, tak boleh mendahului, tak boleh pula lambat. Namanya mengikut. Nah, kalau lambat namanya masbuk. Nah, jadi begitu imam takbir, kita bertakbir. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam bangkit dari ruku, kita bangkit pula dari ruku. Lalu kalau imamnya sudah bangkit dari ruku, kita juga masih ruku, berarti ini tak mengikut imam. Kalau tak mengikut imam, otomatis dia solat sendiri. Kalau solat sendiri maka dia tak masuk kategori imaman dan makmuman. Maka begitu imam ruku, nah yang kita baca Bapak dan Ibu, takbir ikut ruku dengan imam, sehingga Bapak dan Ibu kita nyaman. Sampai-sampai Bapak dan Ibu, orang yang masbuk, begitu dia takbir pertama takbiratul ihram, dia tak sempat membaca Fatihah, imam ruku. Baca Fatihah kah dia atau ikut ruku dengan imam? Baca Fatihah kah dia sampai selesai atau ruku dengan imam? Nah, Fatihah itu apa hukum bacanya? Wajib. Fatihah aja kita langsung ruku, ndak baca lagi, apalagi yang paham kan Bapak Ibu? Oke, kalau paham kita lanjut. Baik Bapak Ibu, nah minta yang muda-muda lah. Satu. Muda. Nah, ini kita buat dulu kan. Tadi kan berbicara tentang berdiri dulu ya. Mana yang perlu diluruskan itu kan? Oke, Pak Haji, izin Pak Haji ya, izin Pak ya. Sekarang kita anggaplah ke sana kiblatnya dulu biar Bapak Ibu dapat gitu kan. Nah, jangan salah pula nanti kan masa kiblat ke sana arah ke sini ya. Jangan salah paham. Sekarang untuk lurusnya ini kan ada nih apa namanya tikar kita ini kan bawahnya ini gunanya untuk lurus. Oke, sekarang Bapak menghadap kiblat dulu hadap sana. Nah, oke. Kalau Bapak dan Ibu memperhatikan ini tulang punggungnya harus lurus. Kalau tulang punggung Bapak dua ini lurus, insya Allah sampai ke sana lurus. Lurus tuh Pak. Tapi kalau tulang punggung di berdiri yang tak lurus, maka tidak akan pernah lurusnya. Maka kita berdiri itu lurus. Jadi kalau gini dia atau tak lurus dia. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ini untuk tegaknya ya. Kemudian untuk yang rapat itu tadi kan rapat Bapak dan Ibu, ini dia. Jadi bahu ini Bapak dan Ibu kan sejajar itu, tidak pula mesti menempel begini kan. Nah Bapak dan Ibu, jadi kalau sudah badan kita ini Bapak dan Ibu dari atas sampai ke bawah itu sejajar tuh. Itu hebatnya Allah, itu sejajar tadi ya, tidak berbeda tuh. Jadi oleh karena itu, nah ini, jadi Bapak dan Ibu pasnya seperti ini. Ya, jadi pasnya itu lurusnya seperti ini Bapak Ibu ya. Bahunya ini begini model posisi bahu. Nah, oke Bapak balik sana. Ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu bahunya tidak terlalu dempel, pas. Nah, dari
takbiratul ihram. Nah, akan enak Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak mepet kan? Tapi kalau Bapak dari mempelai itu cuma takbiratul ihram. Nah, ya kan? Nah, sementara takbiratul kita mengucapkan takbiran. Nah, apa itu ada orang giringan takbirnya? Ya kan? Jadi kan lurus itu takbiratul ihram. Ditarik lurus kan. Cara melihatnya nanti. Nah, ini kita contohkan, ini lurus Bapak Ibu, kemudian di kaki. Nah, kaki ini Bapak dan Ibu. Ini kan rapat kita, ini kan pas nih. Ini kan jalan cuma dua kepala juga. Nah, bagi saudara kita yang menjalankan, saya tidak menyalahkan. Nah, silakan, saya tidak menyalahkan. Tapi yang nyamannya itu Bapak Ibu pilih yang nyaman. Nah, tapi ini yang nyamannya kan. Nah, ini pas Pak. Nah, ini pun turunnya sejajar sama ke bawah. Ini lurusnya kan sejajar sama ke bawah. Nah, jadi tak perlu punya tumit kawan. Nah, kalaupun ada silakan, saya tidak menyalahkan. Cuman kalau saya lillahi ta'ala tak husuk saya. Itu dia. Iya. Saya tidak menyalahkan, Cuman saya pribadi mungkin karena tak terbiasa, agak kurang husuk saya. Pasti ada rasa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu terbiasa melaksanakan, silakan. Saya tidak menyalahkan. Ya cuman menurut ilmu yang saya dapat, nah ini. Ya Pak ya. Nah, oke, sekarang coba angkat takbirnya Pak. Allahu Akbar. Oke, tahan dulu Pak, jangan tutup tangan. Nah, oke. Ini kan angkatnya ada dua cara kan. Ada yang sampai ke sebahu, ada yang sampai ke telinga. Ya kan? Cara mengangkatnya kan jangan pula terlalu bergaya-gaya lah. Ada bilang bergaya-gaya. Ya, biasa saja Allah Akbar. Ini kan sebahu ya. Kalau naiknya ke atas Allah Akbar. Tak perlu pula diukur ke telinga, tapi yakini saja sampai. Ya Bapak Ibu. Oke, coba ulangi Pak. Allahu Akbar. Pakai tahan dulu Pak, jangan dikit dulu. Oke, nah ini kedua-duanya Bapak Ibu sudah benar. Nah, ini beda nih. Ini Bapak ini dibikin tangan jarinya, nah ini kelapatan. Nah, jadi Bapak Ibu agak dibuka sedikit jarinya ya. Agak dibuka, jangan rapat, jangan terbuka. Agak sedikit terbuka. Tariknya ke belakang. Iya ya. Anuar. Nah, jadi ya. Nah, gitu ya. Jangan terbuka, jangan rapatkan, tapi biasa saja. Allah. Iya. Nah, itu dia. Bapak agak dibuka jarinya ya. Nah, untuk menurunkannya, biasa saja Bapak Ibu. Yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Dan tak perlu pula dipusingkan. Nah, ada tuh orang menurunkan Allahu Akbar. Ada orang seperti itu. Tapi bagus juga. Iya kan? Oke, coba Bapak turunkan. Oke. Letaknya kan di bawah dada, di atas. Yang dada kita ini ya. Pusat nih, kan posisi seperti ini. Nah, kalau di sini juga boleh apa-apa. Tapi jangannya dengan nahrun. Lehernya Bapak, boleh apa-apa. Tapi yang menurut saya Bapak Ibu yang pernah saya baca hadis Nabi itu memang di bawah dada, di atas. Pasien begini enak memang Bapak Ibu sampai kapan pun enak. Jadi pasien ya. Nah, pegangnya itu boleh dua. Di sini boleh. Nah, begini Pak ya. Nah, yang bagusnya ini di pergelangan tangan. Ya, pas itu pergelangan tangan. Kalau diukur pas ya. Nah, ada tolong juga. Nah, kalau gini kan, nah ini jadinya. Jadi ini pas Pak ya. Nah, ini benar. Oke, jadi begitu Pak ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini sudah sampai kita ke takbiratul ihram. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini barokah. Masyaallah. Baik Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Begitulah solusi Bapak Ibu. Untuk yang perempuan agak sedikit dirapatkan Bu ya. Yang perempuan yang pakai jilbab kan. Nah, agak sedikit rapat, tapi tetap saja sampai ke telinga.
Nah untuk takbirnya jangan ibu kuat pula, ada pula yang takbir gitu kan, Allahu Akbar, rukuk nanti sami Allahnya gini pula tuh. Itu jangan begitu, ada kayak gitu. Naik pula tuh kan, khawatir nanti ibu lupa kancingkan baju kan kacau. Kaki juga harus tertutup ibu ya. Nah kalau tidak tertutup nanti itu aurat. Iya. Jadi kaki ibu tuh lurus dan tertutup. Baik ibu, baik bapak ibu, untuk pertemuan kita hari ini, malam ini kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah berikutnya apa yang kita baca saat takbiratul ihram dan setelahnya. Baik bapak ibu, saya mohon izin kepada para bapak dan ibu karena saya ada kegiatan di awal bros, mohon izin tak bisa sholat berjamaah dengan bapak dan ibu, dan saya mohon izin undur diri. Demikian, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.